Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, amin. Baik, kita berjumpa lagi dengan channel kita Amir Matika SK. Kali ini kita melanjutkan pembahasan soal latihan PTS, penilaian tengah semester bagi kelas 9, bagian yang kedua. Melanjutkan yang bagian pertama. Oke, kalau dulu sudah kita bahas soal-soal bilangan berpangkat, kita lanjutkan untuk soal dengan materi persamaan kuadrat. Kita lanjutkan dulu sampai nomor 13, sekarang nomor 14 ya. Hasil pemfaktoran dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 17X dikurangi 38 sama dengan 0 adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini ya, maka kita lihat dulu ini hasil kalinya negatif ya, negatif, maka pemfaktorannya pasti tandanya berbeda, min plus atau plus min, maka yang B ini jelas salah. Nah, ini jelas salah, plus plus atau min min itu jelas salah. Jadi tinggal antara jawaban A dan D. Kita lihat yang A, negatif 2 ditambah 9, negatif 2 ditambah 9, maka 19 ya, maaf 19 sama dengan 17. 17 ini jumlah akarnya. Ini kalau dijumlahkan ya, faktoran min 2 ditambah 19, 17. Di sini sesuai dengan soal 17, maka jawaban yang benar yang A. Gampang kan? Kemudian yang nomor 15, himpunan penyelesaian dari 3x kuadrat plus 4x dikurangi 7 sama dengan 0. X nya anggota himpunan bilangan real. Nah, sekarang kita cek dulu usianya ini 3 ya. Kalau X nya 1, ini 3 ditambah 4 minus 7 maka diperoleh sama dengan 0, cocok. Berarti kesimpulannya bahwa X sambungan 1 itu merupakan penyelesaian. Maka X sambungan 1 merupakan penyelesaian. Jadi antara jawaban A dan B, yang C dan D jelas salah, negatif 1 ini salah. Jadi ngecek apakah 1 itu merupakan penyelesaian, cukup ditambahkan keusiannya 3 plus 4 dengan konstantanya min 7. Kalau sama dengan 0 berarti 1 itu merupakan penyelesaian. Sekarang tinggal antara A dan B. Yang jawabannya A atau B, kita perhatikan seperti tadi ya. Konstantannya ini negatif ya. Negatif berarti akarnya pasti positif dan negatif. Maka hasil kali dua bilangan hasilnya negatif pasti berbeda tanda, yang satu positif, yang satu negatif. Nah, kalau X sama dengan 1 itu sudah positif satunya, berarti yang akar yang lain negatif. Nah, ini positif semua, tidak mungkin. Nah, berarti ini salah. Nah, yang benar berarti yang B, yang berbeda. Nah. Oke. Mudah ya. Kita lanjut. Persamaan kuadrat dari akar-akar dari persamaan kuadrat X plus 2 kuadrat sama dengan 9. Nah, berarti X plus 2, nah ini kan udah bentuk kuadrat sempurna. X plus 2 nya
sama dengan karena ada bentuk kuadrat berarti ada dua nilai X ya, maka ada plus minusnya, plus minus dari akar 9. Akar 9 berapa? 3, berarti sama dengan plus minus 3. Berarti X sama dengan positif 2 nya ke ruas kanan jadi negatif 2 plus minus 3. Oke. Maka X1 nya kita ambil yang plus X1 berarti negatif 2 ditambah 3 ditambah 3, maka diperoleh sama dengan 1. X2 nya diambil yang minus berarti negatif 2 dikurangi negatif 3, utang 2 utang lagi 3 jadi minus 5. Maka kita lihat mana jawaban yang sesuai, 1 dan negatif 5. 1 dan negatif 5 jawabnya yang C. Oke. Lanjut nomor 17, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan negatif 1 adalah. Kita jumlahkan dulu. 2 ditambah negatif 1 jumlah akarnya sama dengan positif 1. Sedangkan hasil kalinya 2 kali negatif 1 berapa? Positif atau negatif? Ya, karena tandanya berbeda, negatif 2. Oke. Maka persamaan kuadrat yang diminta adalah X kuadrat dikurangi jumlah akarnya yaitu 1. 1x. 1x kan satunya nggak usah ditulis. 1x. Terus ditambah hasil kalinya negatif 2, berarti sini negatif 2 sama dengan 0. Oke. Berarti jawabannya yang benar yang D ya. Yang tengah dikurangi jumlahnya, jumlah akarnya 1. Kalau positif sini malah negatif, kalau jumlahnya negatif nanti sini malah menjadi positif. Sedang hasil kalinya sesuai, sini kalau hasil kali negatif sini negatif. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Jika X sama dengan negatif 7 adalah akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 8X plus B, maka nilai B berapa? Karena negatif 7 itu akar persamaan, maka X nya kita gantikan negatif 7, langsung kita substitusikan ya, berarti negatif 7 kuadrat, negatif 7 nya dikuadratkan, kemudian ditambah dengan 8 kali negatif 7, 8 kali negatif 7 ditambah B sama dengan 0, sama dengan 0. Sekarang negatif 7 kuadrat berapa? Positif 49 ya. Negatif 7 kali negatif 7 positif 49. Positif 8 kali negatif 7 negatif 56. Oke, ditambah
ditambah B, ya, diperoleh 0. Nah, sekarang kan yang ditanyakan B, nah, maka B sama dengan, nah, yang selain B pindah ke kanan, negatif 56 jadi positif 56 ke ruas kanan. Nah, kemudian positif 49 ke ruas kanan jadi negatif 49. Oke, diperoleh sama dengan 7 ya, sama dengan 7. Oke, B nya bernilai 7 sehingga jawabnya yang B. Nomor 19, nilai diskriminan persamaan kuadrat X kuadrat min 3X min 5 sama dengan 0 adalah diskriminan itu B kuadrat min 4AC ya. Ini A nya 1, A nya 1 ya, A nya 1, B nya negatif 3 ya, B nya negatif 3, C nya negatif 5, negatif 5. Maka diskriminan itu B kuadrat min 4AC ya. Diskriminan itu B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Tinggal kita substitusikan ya. B kuadrat B nya tadi negatif 3, berarti negatif 3 pangkat 2, kemudian dikurangi 4 kali A nya berapa? Kali 1 nah, kemudian kali C nya negatif 5, negatif 5. Oke, maka diperoleh negatif 3 kuadrat berapa? 9 ya, 9. Kemudian nih di hapus dulu. Nah. Ini 9, kemudian negatif negatif, positif ya, 4 kali 1 kali 5 20, maka diperoleh 9 tambah 20 29. Maka jawab yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjut nomor 20. Sifat dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X plus 9 dengan 0. Nah, ya. Sifat akar itu ditentukan diskriminan seperti tadi, B kuadrat min 4AC. Hasilnya bagaimana ya? B kuadratnya dikurangi 4AC. Nah, ini diskriminannya. Kita lihat positif, negatif atau 0. Kita hitung B nya 6, berarti 6 kuadrat dikurangi 4, A nya berapa? A nya 1 ya, A nya sini 1 kali C nya 9. Nah, maka diperoleh 6 kuadrat itu 36. Nah, 36 dikurangi 4 kali 1 kali 9 juga 36. 36 dikurangi 36, wah, 0. Nah, kalau diskriminannya 0, itu akar-akarnya akan kembar atau sama. Jadi real kembar, jawabnya yang A. Kita ingat, kalau imajiner, kalau D nya negatif, kalau hasilnya positif, akarnya berbeda ya, real dan berbeda. Kita lanjut nomor 21.
Jika nilai diskriminan persamaan kuadrat A kuadrat min 4x plus 1 sama 0 adalah 8, maka A sama dengan masih seperti tadi, berarti kita diketahui D-nya 8, B kuadrat dikurangi 4 kali A-nya ya A, 4C sama dengan 8, diketahui 8. Kemudian B-nya berapa? Min 4, berarti ini negatif 4 ya, negatif 4 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya juga A, kemudian C-nya 1 sama dengan 8. Nah, negatif 4 kuadrat, negatif 4 ini negatif 4, positif 16. Nah, 16 dikurangi 4 kali A kali 1 ya 4A. 4A sama dengan 8. Maka untuk mencari nilai A, ini negatif 4A sama dengan 16-nya kita pindah ke ruas kanan, sehingga diperoleh 8 dikurangi 16, diperoleh negatif 8. Ya, berarti A sama dengan negatif 8 dibagi negatif 4. Negatif bagi negatif positif. Nah, 8 dibagi 4 2, maka hasilnya adalah 2. Lihat jawabnya yang D. Oke. Nomor 22. Salah satu akar persamaan kuadrat 3x kuadrat plus bx min 4 sama dengan 0 adalah min 4 per 3, maka akar yang lain adalah maka bisa kita tuliskan salah satu akarnya min 4 per 3, berarti bisa kita buat pemfaktoran. Nah, ini pemfaktoran, ini sama dengan 0. Oke, di sini karena 3x ya, 3x di sini 3x dengan x. Karena salah satu akarnya 4 per 3 ini negatif, maka di sini justru plus. Nah, salah satu akarnya diperoleh 4 per 3, ini sini plus 4. Nah, ini hasil kalinya negatif 4, maka di sini 4, supaya hasil kalinya negatif 4 maka dikalikan negatif 1. Nah, maka diperoleh persamaannya ini ya, 3x plus 4 kali x min 1 itu sama dengan ini. Nah, P nya berapa? Nah, coba kita kalikan ya, 3x dengan x itu 3x kuadrat, 3x kuadrat. Kemudian 3x dengan negatif 1, dengan negatif 1 berarti negatif 3x. Oke, terus ini 4 dengan x, positif 4x.
ya, positif 4x. Terus terakhir 4 kali negatif 1, negatif 4 sama dengan 0. Nah, maka di sini min 3 plus 4, jadi positif 1, jadi ini sama aja plus 1x, yang tengah ini plus 1x, yang depan tetap 3x kuadrat ini ya. Nah, 3x kuadrat sini tetap min 4 sama dengan 0. Oke, berarti P nya berapa? Nah, P nya ini px, ini berarti P nya sini, P nya 1, P nya sama dengan 1. Nah, 1, jadi jawabnya yang B. Oke. Kemudian kita lanjutkan nomor 23. X1 dan X2 akar-akar persamaan dari min 2x kuadrat plus 3x min 1 sama dengan 0. Maka X1 plus X2, X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan. Nah, sekarang kita tuliskan dulu X1 plus X2 itu jumlah akar-akarnya. X1 plus X2 itu adalah min B per A ya, rumusnya min B per A, min B per A sama dengan min B nya, B nya 3 berarti negatif 3, kemudian A nya negatif 2, sehingga negatif bagi negatif positif 3 per 2, 3 per 2. Kemudian hasil kalinya X1 kali X2, maka diperoleh rumusnya C per A. Nah, C per A, C nya berapa? Kita lihat C nya min 1, nah, berarti negatif 1 per A nya negatif 2, maka negatif dibagi negatif positif, jadi positif 1 per 2. Sekarang ditanyakan X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Itu bisa kita hitung dengan jumlah akarnya, yaitu X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2 kali hasil kali akarnya, ya, 2 kali X1 kali X2. Kita hapus dulu. Oke, kita kalikan X2. Oke, sehingga sama dengan X1 plus X2 nya tadi 3 per 2 ya. Nah, 3 per 2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2 nya setengah, maka kita peroleh 3 kuadrat itu 9 dikurangi dibagi 2 kuadrat itu 4
dikurangi 2 kali setengah 1. Sama dengan 1 itu kan 4/4. Sehingga 9 dikurangi 4 itu 5 ya. Jadi 9/4 dikurangi satunya, kita samakan penyebutnya 4/4, sehingga diperoleh 9 kurangi 4 5, sehingga 5 penyebutnya 4, sehingga 5/4. Oke, jadi jawabnya yang D. Oke, kita lanjut yang nomor 24. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 5X min 3 sama dengan 0. Baru yang akar-akarnya berlawanan. X1 plus X2 sama dengan B per A, min B per A, B nya 5, berarti min 5/1, min 5/1 ya, min 5 ya. Kemudian hasil kalinya X1 kali X2 itu sama dengan C per A, C nya min 3, A nya 1, berarti min 3/1 ya min 3. Nah, akar-akarnya berlawanan dengan akar ini, berarti min X1 dan min X2. Nah, akar berlawanan. Nah, berlawanan, sehingga kalau berlawanan itu bukan berkebalikan ya, berlawanan itu tandanya yang berbeda. Berlawanan. Oke. Berarti X1 nya ada menjadi min X1. Nah, min X1 ditambah dengan min X2. Nah, min X2 gini ya. Ini sama saja, sama dengan negatif dari X1 plus X2. Nah, X1 plus X2, X1 plus X2, X1 plus X2 nya padahal sudah diketahui, yaitu min 5. Jadi negatif dari negatif 5 ya, negatif dari negatif 5 sama dengan 5. Nah, positif 5, negatifnya negatif 5 atau lawannya itu 5. Nah, sekarang hasil kalinya berarti min X1 kali negatif X2 itu sama dengan positif. Negatif kali negatif hasilnya tetap positif, berarti sama dengan X1 kali X2. Padahal X1 kali X2 sudah diketahui berapa, negatif 3. Nah, berarti yang berubah ini jumlah akarnya itu yang tengah. Jadi kalau ini positif 5 menjadi negatif 5, jadi X kuadrat min 5, nah, min 5X. Terus hasil kalinya tetap min 3, berarti min 3. Nah, tidak berubah, sama dengan 0. Sehingga jawabnya yang B ya. Oke, satu nomor lagi ya.
diketahui dua bilangan yaitu A dan B. Jika jumlah kedua bilangan tersebut dibagi oleh selisihnya, hasilnya 3 dengan sisa 2. Jika hasil kedua bilangan tersebut adalah 45, kedua bilangan yang dimaksud adalah jadi jumlah kedua bilangan berarti A ditambah B ya, A ditambah B dibagi selisihnya, hasilnya 3. Berarti ini sama dengan 3 kali selisihnya. Karena dibagi selisihnya hasilnya 3, berarti sama dengan 3 kali selisihnya, yaitu A dikurangi B. Ternyata masih sisa 2, berarti ditambah 2. Kalimat itu bisa dituliskan seperti ini. Jadi ini dibagi A min B, hasilnya 3, berarti A plus B 3 kali selisihnya A min B, sisa 2, berarti plus 2. Jika hasil kedua bilangan tersebut adalah 45, berarti A kali B 45. A kali B sama dengan 45. Kita sederhanakan dulu yang di atas ini menjadi A plus B A ditambah B tambah B sama dengan 3 kali A, 3A, kemudian dikurangi 3B ditambah 2. Kalau jadikan satu ruas, maka menjadi A plus B ini min 3A, kemudian plus 3B sama dengan 2. Sama dengan 2. Nah, A dikurangi negatif 3A berarti negatif 2A. Negatif 2A. B ditambah 3B positif 4B sama dengan 2. Berarti kalau kita bagi 2 semua, A dibagi negatif 2 ya, bagi negatif 2 ini A dibagi negatif, jadi negatif 2A 2B ya. Nah, terus sama dengan 2 dibagi negatif 2, negatif 1. Atau boleh dituliskan A sama dengan pindah ke ruas kanan 2B dikurangi 1. Nah, ini kita substitusikan ke sini persamaan ini. Nah, sini A nya kita ganti 2B min 1, ini 2B dikurangi 1 ya, ini dikalikan B
sama dengan 45. Nah, nanti kan ketemu persamaan kuadrat. Oke. 2B kali 1B, 2B kuadrat, 2B kuadrat dikurangi 1 kali B, B ini. Nah, 45 nya pindah ke ruas kiri aja, jadi min 45 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat dalam B. Kita faktorkan ya. Ini 2B faktorkan, sini B kurung sama dengan 0. Nah, karena ini negatif 45 berarti nanti tandanya pasti berbeda, plus min. Sekarang kalau 45 itu bisa 9 kali 5, selisihnya 1. 9. Nah, sini 9 nya berarti sini 9, nanti kali B, ini 2 kali 5 kan 10. Nah, selisihnya 1. Jumlahnya min 1B, berarti yang min 10 ini 2 kali min 5 ini 2B kali min 5, ini yang plus. Nah, sehingga diperoleh ini B nya kemudian yang pertama sama dengan negatif 9/2, 9/2. Kalau sini plus malah hasilnya negatif ya, 9 dibagi 2 ini. Atau B nya sama dengan berapa? B dikurangi 50, ya B nya sama dengan positif 5. Nah, positif 5. Maka kalau karena jawabannya sini ambil yang bulat semua, berarti B nya 5. Nah, kalau B nya 5 berarti A nya berapa? Nah, kalau B nya 5 berarti A nya 9, karena A kali B 45. Nah, hanya 9. Nah, karena ingat bahwa A kali B 45. Nah, kalau B nya sudah 5 berarti A nya 9. 9 kali 5 kan 45. Nah, 9 dibagi 5. Nah, ini kalau dijumlah, kedua bilangan tersebut 9 tambah 5 14, dibagi selisihnya 4. 14 bagi 4 hasilnya 3, sisa 2, cocok. Jadi jawabnya adalah 5 dan 9. Oke, jawabnya yang C. Oke, demikian sampai nomor 25 telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mempersiapkan penilaian tengah semester, semoga sukses. Salam sehat, sampai jumpa. Tetap setia di channel Amir Matika Esakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.